Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu. Gimana kabar malam hari ini? Banyak kabar dulu. Sehat semua? Sehat. Baik, karena sudah sehat, kita lanjutkan. Semoga selalu sehat wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, nasihat yang kelima. Apa nasihat yang kelima? Dari siapa datangnya? An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Beliau datang daripada Ali radhiyallahu, sepupu Rasulullah dan sekaligus menjadi mantunya. Rasulullah ini memberikan Ali karramallahu wajhah ini memiliki dua gelar yang biasa dinisbatkan kepada beliau. Kalau mendengar namanya, kita selalu mendoakan kepada Sayyidina Ali ini dengan ucapan karramallahu wajhah, atau ada yang ulama mendoakan beliau dengan radhiyallahu anhu. Apa nasihat daripada Ali karramallahu wajhah? Semoga Allah memelihara kemuliaan kepada beliau. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan dunia, sesungguhnya dari kenikmatan dunia itu yakfikal islamu ni'matan, cukuplah untukmu, cukuplah bagimu Islam itu sebagai kenikmatan. Kalau kita hari ini selalu memikirkan cukupnya harta, banyaknya pundi-pundi yang kita pegang, seakan-akan akan terbayar kenikmatan itu. Padahal banyak orang tanpa sadar mereka banyak harta, tapi malah tidak kunjung bisa tidur. Mereka bingung mau kemanakan itu harta. Belum lagi takut dicuri oleh anak buahnya, belum lagi takut dia dan sebagainya. Takut besok jatuh miskin, takut apa. Semuanya yang memiliki harta, terkadang dia ingin cari kenikmatan, tapi malah gelisah, malah ruwet. Makanya Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, cukuplah kenikmatan bagi kita di dunia ini adalah Islam. Adalah Islam. Kenapa Islam itu sebagai kenikmatan yang luar biasa? Fa inna a'zama ni'amillahi li'abdi. Maka sesungguhnya kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada hamba, ikhrajuhu lahu minal a'dha'i ilal wujud. Dikeluarkanlah kita dari tadinya, dilahirkanlah kita dari tadinya tidak ada menuju ada. Kita ini kan dulu tidak ada, Pak. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kita dikatakan dua kali mati dan dua kali hidup. Mati pertama itu ketika kita masih menjadi benda, masih menjadi bayam, masih yang suka jengkol, orang tuanya masih jadi jengkol, dimakan jadi asupan gizi, kemudian jadi sperma. Itu mati pertama kita sebelum roh ditiup. Setelah roh ditiup, itu kehidupan kita pertama. Kemudian Allah matikan kedua, kita masuk ke liang lahat. Dan Allah pun akan hidupkan kita kembali. Nanti yaumal qiyamah itu adalah kehidupan kita yang kedua. Makanya kita ini
kali. Dan tadinya tidak ada menuju ada. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Wa ikhraju min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Dan kenikmatan yang luar biasa bagi seorang hamba adalah kita dikeluarkan dari suasana yang gelap gulita kekufuran. Kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal para malaikat, tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Allah turunkan ilmu pengetahuan. Kita diajak dari kegelapan itu menuju terangnya Islam, agama yang kita anut hari ini. Ini adalah nikmat luar biasa, Pak. Kita hari ini bisa beragama Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa, di mana kita bisa membedakan dengan agama ini hal sesuatu yang hak maupun yang batil. Islam melarang perkara-perkara yang tidak baik. Di dalam Islam diajarkan syariah-syariah yang sejatinya syariah itu menguntungkan kita di akhirat. Makanya beruntung sekali kita hari ini bisa beragama Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya sebesar apapun dosa kita, Pak, selagi kita Islam, selagi kita masih pun dibakar, di penggorengan, tapi tetap masih ada kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur karena hari ini kita masih tetap berada dalam keadaan Islam, dan teruslah berharap agar sampai akhir hidup kita mati pun, wafat pun dalam keadaan Islam. Makanya selalu kita berdoa untuk akhir hidup kita dalam hidup Rasulullah Khatimah. Karena hari ini kita semangat sholat, semangat sedekah, itu Pak tidak jaminan kita masuk surga kalau kita wafatnya dalam keadaan Rasulullah Khatimah. Begitu juga kita banyak dosa, tapi Allah berikan rahmat kepada kita. Ternyata Allah buka pintu taubat kita dan kita wafat dalam keadaan Rasulullah Khatimah di akhir hidup kita. Walaupun sebenarnya selama hidupnya bermaksiat terus, fasik terus, tapi ketika Allah berikan hidayah, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka insyaallah kita akan bersama dengan para orang-orang yang Islam, bersama dengan derajat kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, jangan pernah kita merasa paling rajin ibadah, jangan pernah merasa paling ibadahnya betul, paling adil. Nah, yang dikhawatirkan kalau paling merasa itu kemudian rahmatnya Allah itu tidak turun kepada kita. Jangan kita juga meremehkan orang lain yang masih kufar, yang masih kafir, yang non-muslim. Jangan remehkan. Kita tidak tahu bahwa mereka itu nanti di akhir hidupnya kemudian bersaksi atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah utusannya. Jangan dia nanti yang kita anggap fasik, yang dianggap banyak dosa, yang dianggap sekarang dalam keadaan kufar, jangan-jangan akhir hidupnya hidup dalam dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita yang rajin ibadah, bukan lagi rajin ibadah, mana masjid, tidak pulang-pulang dari masjid saking rajinnya ibadah. Ternyata karena ada sesuatu yang
boleh terjadi. Maka kita harus bersyukur Pak, hari ini kita masih dalam keadaan Islam. Islam ini jadikan cukupkan bagi kita sebagai nikmat yang besar di dunia ini. Maka karena itu dengan nikmat, teruslah kita bersyukur atas keislaman kita. Alhamdulillah. Makanya di dalam Al-Quran Al-Ahzab itu Pak, kita ini termasuk orang yang Islam, innal muslimina wal muslimat. Ini tercatat di antara 10 perkara yang kita Allah, yang Allah akan siapkan kepada kita itu adalah ajran azimah. Allah akan siapkan pahala yang besar kepada siapa? Innal muslimina wal muslimat. Muslim ini selain ikrar dengan syahadat harus mengikuti syariat, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Nah, kalau kita lari dari itu bahaya. Wa inna minasyawli yakfika ta'atu sawwalan. Wa inna minasyawli, dan sesungguhnya termasuk daripada pekerjaan atau kesibukan atau aktivitas yang jika cukup kepadamu atau sawwalan, cukuplah taat itu sebagai kesibukanmu. Jadi kalau panjenengan ingin cari kerjaan, ingin cari kesibukan, cukuplah taat itu sebagai kesibukan kita. Berarti tidak usah kerja Pak Ustaz. Kerja itu juga taat. Di dalam agama kita diberi tawakkalu. Kita diperintah oleh Allah untuk bekerja. Maka Allah akan melihat kita, umat mukmin akan melihat kita kalau kita sedang bekerja. Kerja tidak ada, cuma ketika kita bekerja, mencari kasab, mencari ma'isyah, niatkan bekerjanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk zikir itu asal Pak. Maka jadi dalam kitab Hidayatul Hidayah atau Maraqin Al-Mudiyah itu sering saya sampaikan, ada kesibukan kita itu ada 4 perkara yang lebih baik daripada sunnah. Ya, daripada sholat sunnah itu ada 4 perkara. Yang pertama, taklim. Taklim itu lebih baik daripada sholat duha Pak. Taklim, belajar. Yang kedua adalah zikir. Kalau nggak bisa taklim, nggak bisa belajar, zikir, ngaji, sholat sunnah, itu jadikan kesibukan keadaan kita. Itu yang kedua. Ternyata sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, taklim juga yang pertama juga nggak bisa. Sibukkan kita dengan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini yang baik ini adalah kita menjadi wasilah datangnya kebaikan kepada orang-orang Islam. Kita membantu tetangga, membantu muslim lainnya, mempermudah kepada tetangga, mempermudah kepada muslim lainnya, memasukkan rasa kebahagiaan kepada hati saudara kita. Atau kita juga bisa berkhidmah kepada para muhaddisin, fuqaha, para alim ulama. Kita bisa mengantarkan beliau, kita bisa membantu beliau di dalam datangnya dakwah dan sebagainya. Berkhidmat seperti itu juga lebih baik daripada sunnah. Ternyata yang pertama taklim tidak bisa. Sholat, zikir, tasbih, baca Quran juga nggak bisa. Menjadi wasilah datangnya kebaikan juga nggak bisa. Setidaknya kita menjadi orang yang keempat. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke PT, kita pergi ke tempat kerja untuk mencari nafkah, dan orang-orang sekitar kita jangan pernah tersakiti oleh lisan kita dan tangan kita. Itu sudah menjadi zikir kita. Udah nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat sunnah, hanya wajibnya saja. Maka di antara zikir kita adalah mencari kasab, mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga kita. Dan jangan sekali-kali di dalam mencari nafkah itu kesibukan tiap harinya sampai menyakiti orang yang lain. Nah, itu paling rendahnya keadaan. Jadi zikir kita yaitu mencari nafkah itu zikir kita. Yang bagus bagaimana? Nafkah, cari nafkah jalan, zikir jalan, taklim jalan, membantu datangnya kebaikan juga jalan. Nah, seperti contoh-contoh yang ada di dalam masjid ini seperti
Kok bisa Pak Ustaz? Pertama, taklim, ya hari ini taklim. Yang kedua, zikir. Oh, tadi kita lihat setelah sholat, mereka juga sholat. Di rumah mungkin juga mengaji. Ini juga panjenengan kerjakan. Yang ketiga, menjadi wasilah datangnya kebaikan. Nah, kemarin ada zakat, ada infak, nanti ada kurban. Panjenengan sesuatu apapun ternyata siapa menjadi penyedia, menjadi penengah itu kebaikan yang tadinya datang daripada muzakir juga dikasih kepada dari muzakir, dikasih kepada mustahik, dari orang yang mau zakat dikasih kepada orang yang tidak zakat, dari orang yang berkurban dikasih kepada orang yang tidak berkurban atau kepada orang yang berkurban. Ini kan menjadi wasilah datangnya kebaikan. Mendatangkan ustaz ke sini, ini juga dapat apa menjadi wasilah datangnya syariat kepada masjid Al-Muqaddim. Dan bekerja, yang keempat bekerja, rata-rata kan sudah bekerja. Yang nggak bekerja sudah alumni bekerja, sudah pensiun. Nah, insya Allah dengan tempat-tempatnya dikerjakan. Semoga Allah mendatangkan keberkahan kepada panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'atullahi ta'ala a'dhamul asghari. Taat kepada Allah Ta'ala ini merupakan paling besarnya kesibukan, paling besarnya aktivitas. Maka kita tidak boleh ada yang lebih besar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, silakan bekerja, tapi jadikan pekerjaan itu betul taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah. Apa yang didapatkan panjenengan berkah. Kenapa? Karena melibatkan Allah, yakin Allah yang memberi, kapanpun bisa diambil pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya kemampuan kita itu kalau Allah ingin ambil ya ambil saja, Allah ada yang bisa menghalangi. Makanya kita ini ketika melakukan kebaikan-kebaikan terus melibatkan Allah. Dengan cara apa kita melibatkan Allah? Yaitu dengan cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah merasa karena kita punya ilmu yang luar biasa, paling hebat di PT-nya. Jangan pernah merasa, apalagi panjenengan merasa datangnya rezeki itu karena kemampuan panjenengan. Itu nanti kayak orang benar panjenengan. Karena kalaupun panjenengan punya kemampuan apapun, kalau Allah tidak berikan itu kemampuan, panjenengan sehebat apapun, kalau Allah tidak datangkan itu kerjaan, tidak datangkan itu fasilitas-fasilitas dalam bekerja, tidak akan datang itu penghasilan panjenengan apa. Jadi yang memberikan ilmu itu Allah, yang menerima panjenengan bisa diterima di salah satu perusahaan itu atau bisa punya usaha itu atas izin Allah. Usaha panjenengan setiap diberikan ujian bisa diberikan solusi yang masuk solusi Allah. Ini Pak, jangan merasa hebat kita, apalagi sampai kita merasa atas kemampuan kita itu bisa sukses sejarah. Percayalah, kesuksesan yang datang itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesibukan ini terus dilibatkan Allah dalam keadaan apapun. Bagaimana cara melibatkan Allah? Mulai dengan Bismillah, selesai dari aktivitas itu, akhiri dengan Alhamdulillah. Berkah. Bismillah, Alhamdulillah. Nikmat. Kenapa nikmat? Pada saat itu panjenengan lagi sibuk di dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata panjenengan sedang taat itu panjenengan diberikan penghasilan, bonus. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya sebagian daripada pelajaran al-ibati nasihat, di antara nasihat itu Pak, yakfikah cukup kepadamu al-mautu ibratan, kematian itu sebagai nasihat. Kalau ada tetangga wafat,
sehari-hari selalu disibukkan mencari dunia, rugi Pak. Rugi kalau hanya ngejar dunia tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa rugi? Karena panjenengan setiap mencari harta tiap hari fokus sama harta, tidak fokus sama ibadah, panjenengan tidak akan sadar bahwa sebenarnya panjenengan itu sudah menghilangkan umur setiap harinya. Panjenengan kejar dunia, setelah kejar, padahal ketika panjenengan ngejar dunia, umurnya berkurang satu-satu. Yang tadinya umur 60, wah, sisa berapa tuh tiap hari hilang satu-satu? Lebih baik mana antara dunia dengan hilang umur kita? Dunia kita dapat, tapi kita mati dalam tidak baik. Makanya begini Pak, panjenengan ketika ngejar dunia, kejarlah karena Allah. Bagaimana ketika ngejar karena Allah? Itu bismillah itu Pak. Kalau sudah bismillah, itu sudah kita mengakui bahwa pekerjaan kebaikan itu akan kita lakukan atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diakhiri dengan alhamdulillah. Artinya baik buruknya yang telah diberikan Allah di dalam usaha kita selalu alhamdulillah. Artinya kita menerima bikismatillah, menerima sebab setiap pembagian Allah, walaupun bagian itu menurut kita tidak senang, tidak baik, tidak sesuai ekspektasi, kok begini ya, kan sering tidak kadang pengennya A, ternyata Allah kasih B. Yaitu bismillah, setelah selesai aktivitas alhamdulillah. Karena setiap hari umur kita berkurang, yang dikejar kita mati. Kalaupun mati, harta kita Pak nggak akan dibawa mati oleh kita kecuali harta yang sudah dijadikan. Keluarga tidak akan dibawa ke dalam kubur. Harta anak-anak, istri yang cantik, anak-anak yang kelihatan mungil jelita, yang ketika kita pulang capek-capek langsung sirna katanya. Kalau lagi capek-capek langsung pulang, melihat anak, melihat cucu, seger lagi, main lagi. Ternyata mereka tidak akan ikut ke kuburan. Enggak mungkin kita dengan wafat tahu-tahu ikut kubur juga, enggak. Istrinya juga mau ikut kubur, enggak. Paling setelah iddah dapat suami lagi. Mereka enggak akan dibawa mati. Maka dari itu, fokuslah di dalam aktivitas dunia, tapi libatkan Allah. Anak-anaknya memang tidak bisa dibawa mati, istrinya memang tidak dibawa mati, tapi ketika mereka mendoakan, diajarkan agama, kemudian ketika panjenengan wafat, maka ada yang disebut dengan waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Itulah kalau beliau anak-anak kita itu diajarkan agama, setidaknya diajarkan doa atau diajarkan ilmu, setiap kebaikan yang dia lakukan akan mengalir terus. Maka kita ini bakal wafat, jadikanlah wafat itu kematian sebagai ibrah, pelajaran bahwa ketika orang itu wafat tidak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa, dia seperti ambulan. Kalau di sini wafat dikubur di mana? Di sini makam umumnya di mana? Belum ada ini ya? Oh, tidak punya. Berarti ketika wafat panjenengan cuma nolati, habis itu dibawa kampung. Ibrah, jadikan pelajaran, perbanyak ibadah. Jadi memang kalau bicara mati kadang, ya Allah saya jadi banyak ibadah, tapi ketemu dengan anak-anak main lagi, lupa lagi. Ya ini
kehidupan. Makanya Pak harus terus ngecas Pak, harus terus ada energi spiritual yang selalu kita dengar. Karena memang apalagi sudah menyangkut kerja dan dimudahkan oleh Allah, potensi rupa itu ada Pak. Yang ingat itu sering ingat kalau lagi kesulitan jatuh tempo, ya Allah, jatuh tempo. Akhirnya yang biasanya tidak tahajud jadi tahajud, yang jadinya itu hanya miring-miring jadi sering, yang tadinya tidak baca waqiah jadi waqiah. Iya, ya, makanya kalau lagi senang kadang lupa. Wal maqalatu sadisatu, maqalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang dihukum oleh Allah pelan-pelan tanpa disadari. Jadi dikasih ada Allah istidraj bahasanya itu, makhudil qalilan, yang diambil pelan-pelan dinikmati terhadap kenikmatan, biaksariha, dengan banyaknya nikmat alaihi, atas dia. Jadi betapa banyak yang Allah berikan banyak kenikmatan kepadanya, kemudian Allah itu ambil pelan-pelan, ditinggikan oleh Allah, tahu-tahu dia sisanya adalah penuh dengan kesedihan. Ini namanya istidraj. Makanya orang yang kaya jangan berbangga diri Pak, jangan itu istidraj, hukuman yang berupa nikmat. Dari luar oke, dia itu luar biasa kaya, tokoh dan sebagainya. Tanda itu nikmat sejati dan istidraj yang ini, ketika hartanya itu bisa mendatangkan dia, membawa dia untuk taat kepada Allah, berarti itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah berikan jabatan, ketika Allah berikan harta, tapi dia tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Allah akan ambil pelan-pelan itu dan Allah akan siksa pelan-pelan. Gelisah itu Allah. Apalagi kalau sudah diambil oleh Allah dari atas dan jatuh ke bawah. Makanya kalau lagi berada di atas, Allah berikan kenikmatan, harus evaluasi. Apakah Allah amanah harta ini betul-betul amanah ya Allah, atau jangan-jangan istidraj yang kemudian panjenengan akan menghukum kami dengan kenikmatan ini. Makanya evaluasi. Dari mana tahu kami itu nikmat istidraj tadi itu Pak? Kalau hartanya panjenengan bisa mendatangkan kebahagiaan dengan taat kepada Allah, setelah dihitung harta saya kok nyampe nisab, nyampe 1 tahun, akhirnya dikasih ke masjid, nih saya pasarkan harta saya. Orang yang masih ingat untuk mengeluarkan zakat, yakinlah di situ adalah harta yang betul-betul diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihitung ternyata masih kurang sedikit untuk nyampe nisabnya, untuk dikeluarkan zakat. Akhirnya ini kan harta walaupun tidak nyampe nisab, saya kok merasa kebanyakan ini uang, ini kayaknya ada haknya fakir dan miskin, ini kok kayak ada di dalam harta saya ini masih ada haknya orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya dikasih kepada tidak mampu, atau dikasih kepada masjid untuk operasional dan lainnya. Orang yang berbuat seperti itu ketika diangkat oleh Allah, maka hendaklah dia berbahagia karena kenikmatan itu benar-benar kenikmatan sejati. Berbeda ketika kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus lupa. Misalnya cuma jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan menikmati uangnya ke Bangkok, ke Thailand, Thailand sama Bangkok sama saja, ke Malaysia, ke Singapura, terus kemana lagi, ke Amerika. Bingung dia ngabisin duitnya. Padahal ke masjid saja tidak pernah lupa. Hati-hati, itu nikmat yang semua. Pada suatu saat nanti Allah akan pelan-pelan mengambilnya.
Betapa banyak itu. Biasanya tanya orang mengenal. Wa kam min maftunin, wa kam dan betapa banyak min maftunin dari orang yang diuji, terkena fitnah, mumtahanin bil bala, diberikan ujian dengan cobaan. Betapa banyak orang yang diberikan ujian di sana dengan ujian. Orang banyak diberikan ujian dengan ujian. Ai bi kasrati sana'in nas, dengan banyaknya ujian dari manusia alaihi atas orang itu. Ujian itu juga menjadi ujian kepada kita. Kita rajin mengurusi masjid, kata orang yang sama, wah hebat kamu bisa rajin ke masjid, walaupun kamu sibuk, kamu bisa aktif di masjid. Yakinlah itu ujian, Pak. Terima, syukurin saja, alhamdulillah. Jangan sampai kita merasa, nah itu kemudian kalau sudah merasa, bukan lagi karena Allah, nanti karena linnas, karena pengen dipuji lagi oleh manusia, rusak amal kita, rusak pengabdian khidmat kita ke masjid ini. Maka ketika ada pujian dari siapapun atas kerja kita, maka yang bijak adalah kemampuan saya di dalam berkhidmat, waktu luang saya, kesempatan saya, ini semua kalau undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah sebab dalammu ya Allah. Itu. Kalau sampai panjenengan dipuji, bukan hanya di sini, di aparatur daerahnya, jabatan panjenengan di kantornya, dipuji kesehariannya, pujian itu adalah cobaan, adalah ujian. Jangan sampai jatuh, karena memang ketika kita mengakui Islam, Pak, pasti diuji oleh Allah. Banyak hal yang diuji, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, sampai kepada aktivitas kesehariannya diuji dengan pujian-pujian itu. Kalau tidak kuat kemudian panjenengan dari lillah menjadi linnas karena senang kepada pujian itu, hati-hati, jaga hati. Nanti yang dikhawatirkan muncul kata-kata, oh iya ya, kok saya yang paling kecil di masjid ini sudah muncul ketakuran. Kenapa? Banyak orang yang sudah muji, kamu hebat, kamu ini, kok tak beda yang lain bisa ini. Kemudian mikir seperti itu, ini juga sih, kok kayaknya saya terus yang paling di depan. Ini bahaya. Alhamdulillah. Wakam mimma ghururin, wakam dan berapa banyak mimma ghururin dari orang yang tertipu, mutmain yang merasa tentram qalbuhu, hatinya fid dunya, di dalam urusan dunia, wafilun dan lalai, lupa anil akhirati, dari akhirat. Betapa banyak orang yang tertipu. Tertipu bisatri alaihi, dengan bisatri ain bisatrillahi auluhu, dengan penutupan aib-aib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, Pak, karena aib kita ditutup oleh Allah, sering kita tertipu, seakan-akan baik-baik saja, seakan-akan aman-aman saja. Padahal kapan saja bisa dibuka aib itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa aman. Karena orang kalau kita baca di dalam kitab Tafsir Al-Qushairi itu ada ayat dan tamassalan nar illa ayyuman ma'budah. Itu adalah perkataan orang-orang Bani Israel ketika Nabi Muhammad SAW, ketika ada salah satu Nabi mengatakan kepada Bani Israel yang tidak iman, yang suka merubah-rubah kitabnya Allah, dikatakan kepada mereka, kamu akan masuk neraka. Apa jawabannya? Antara sadar illa ayyuman ma'budah.
Allah tidak pernah akan menyalahi, Allah tidak akan pernah melanggar apabila Allah sudah berjanji kepada mereka. Artinya klaim kita merasa kita ini aman-aman saja dengan doa kita, dengan ibadah kita, seakan-akan kita ini seakan-akan tidak pernah mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini kita sedang tertipu kepada diri kita. Kok bisa tertipu? Ya kita tahu Pak, amal sebanyak apapun itu bukan itu sebab kita masuk surga. Semua kita masuk surga ini sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu jangan berhenti di satu amal. Kita suka berdoa, monggo lanjutkan doanya, tapi jangan berhenti di doa saja. Terus bersedekah. Yang suka sedekah jangan berhenti di sedekah saja. Terus buat kebaikan yang banyak. Untuk apa kebaikan-kebaikan itu dilakukan? Agar turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan pernah berklaim kita bahwa kita dengan amalan yang telah kita lakukan itu kemudian kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Allah itu bisa buka aib kita Pak. Tinggal diputar saja sedikit, akan jelek di mata masyarakat. Makanya mintalah kepada Allah, terus taubatlah kepada Allah. Setiap apapun kejelekan-kejelekan kita, semoga Allah terus tutup, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dengan terdengar sudah ada mulai persen. Mau lanjut atau buka pertanyaan saja? Kita selesaikan ini ya. Selesai ya, kita buka pertanyaan aja.